Halo semuanya, saya Dever Natalis Tepu dari 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan sistem ekskresi pada ginjal. Pertama, penjelasan sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah sistem pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak berguna bagi tubuh dari dalam tubuh, seperti menghembuskan gas CO2 ketika bernafas, berkeringat, dan buang air kecil atau urin. Ginjal adalah alat ekskresi utama pada manusia. Ginjal berbentuk seperti kacang merah dengan warna keunguan dan jumlahnya ada 2. Ginjal memiliki panjang antara 10-15 cm dengan massa 200 gram dan terletak di rongga perut bagian belakang agak ke atas dan di dekat tulang belakang. Apabila dibelah, struktur ginjal ada 3 bagian. Yang pertama, kulit ginjal atau korteks ada di bagian luar. Yang kedua, sumsum ginjal atau medula di bagian tengah. Dan ketiga, rongga ginjal atau piala ginjal atau pelvis yang berada di bagian paling dalam. Di dalam korteks terdapat penyaring darah atau nefron. Setiap nefron tersusun atas badan Malpighi dan saluran panjang bergulung atau yang biasa disebut dengan tubulus atau tabula. Badan Malpighi tersusun atas glomerulus yang diselubungi kapsula Bowman dan tubulus atau saluran yang terdiri dari tubulus proksimal letaknya dekat dengan badan Malpighi dan tubulus distal letaknya jauh dari badan Malpighi. Kedua tubulus ini dihubungkan oleh lengkung Henle. Berikut beberapa fungsi ginjal. Yang pertama, menyaring dan membersihkan darah dari zat sisa metabolisme tubuh. Yang kedua, mengekskresikan zat yang jumlahnya berlebihan. Yang ketiga, reabsorpsi atau penyerapan kembali elektrolit tertentu yang dilakukan oleh bagian tubulus ginjal. Yang keempat, menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh manusia. Dan yang kelima, menghasilkan zat hormon pembentuk sel-sel darah merah di tulang sumsum. Lalu, proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin dibagi menjadi 3 proses. Yang pertama yaitu filtrasi, kedua reabsorpsi, dan yang ketiga augmentasi. Filtrasi. Proses pembentukan urin diawali dengan penyaringan darah yang terjadi di kapiler glomerulus. Sel-sel kapiler glomerulus yang berpori atau podosit. Tekanan dan permeabilitas yang tinggi pada glomerulus mempermudah proses penyaringan. Hasil penyaringan di glomerulus disebut filtrat glomerulus atau urin primer yang mengandung asam amino, glukosa, natrium, kalium, dan garam-garam lainnya. Lalu, proses kedua adalah reabsorpsi. Bahan-bahan yang masih diperlukan di dalam urin primer akan diserap kembali di tubulus contortus proximal. Meresapnya zat pada tubulus ini melalui 2 cara, yaitu gula dan asam amino meresap melalui peristiwa difusi, sedangkan air melalui peristiwa osmosis. Penyerapan air terjadi pada tubulus proksimal dan tubulus distal. Setelah terjadinya reabsorpsi, maka tubulus akan menghasilkan urin sekunder. Zat-zat yang masih diperlukan tidak akan ditemukan lagi. Sebaliknya, konsentrasi zat-zat sisa metabolisme yang bersifat racun bertambah, misalnya urea. Lalu, proses yang terakhir ialah augmentasi. Augmentasi adalah proses penambahan zat sisa dan urea yang mulai terjadi di tubulus contortus distal. Dari tubulus-tubulus ginjal, urin akan menuju rongga ginjal, selanjutnya menuju kantong kemih melalui saluran ginjal. Jika kantong kemih telah penuh terisi urin, dinding kantong kemih akan tertekan sehingga dapat menimbulkan rasa ingin buang air kecil. Urin akan keluar melalui uretra.
Berikut ialah organ yang dilalui oleh urin, yang pada gambar panasnya pertama ialah ginjal, pada panah kedua ialah ureter, pada ketiga adalah kantong kemih, dan yang terakhir adalah uretra. Sekian presentasi penjelasan sistem ekskresi pada ginjal oleh saya. Saya ucapkan terima kasih.